Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Makna Komedi dalam Film Horor Agak Lain tahun 2023. Analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Bab 1. Sini konsep latar belakang dan teknologi telah menjadi kebutuhan mendasar pada masyarakat modern karena kemampuannya mempermudah kehidupan sehari-hari, meningkatkan efisiensi dan juga membuka peluang baru baik dalam komunikasi, transportasi, pendidikan maupun hiburan. Perkembangan global yang pesat menjadikan teknologi sebagai pilar utama untuk kehidupan yang nyaman dan efisien menjadi esensial dalam masyarakat modern, termasuk industri perfilman. Film horor Agak Lain tahun 2023 memanfaatkan teknologi untuk produksi dan distribusi berkualitas tinggi yang menggunakan horor dan juga komedi untuk efek menghibur. Nah, salah satu film yang menarik pada tahun 2023-2024 ini ya, tahun ini itu adalah film Agak Lain, sebuah karya yang bergenre komedi dan juga horor yang juga disutradarai oleh Mohaghli Angko dan diproduksi oleh Imaginary. Film ini bercerita tentang 4 teman yang menjalankan sebuah pameran pasar malam rumah hantu, mencari cara baru untuk menakuti pengunjung. Film ini itu berdurasi selama 1 jam 59 menit. Film Agak Lain ini menghadirkan kisah-kisah horor yang dicampur dengan kelakuan kocak dari para pemain filmnya itu tersendiri. Film Agak Lain ini juga menempati posisi kedua setelah film KKN yang telah menempati posisi pertama. Film ini juga telah ditonton sebanyak 9.125.188 penonton yang telah diupdate di tanggal 17 Juli 2024. Oke, dalam penelitian kali ini meneliti makna komedi dalam film horor Agak Lain. Penelitian kali ini menggunakan analisis Charles Sanders Peirce. Film Agak Lain ini memiliki makna yang unik karena menggabungkan dua genre menjadi satu karya. Nah, kehadiran elemen komedi dalam konteks horor menciptakan dinamika yang menghibur, juga sekaligus mengejutkan penonton. Komedi dalam film horor ini juga seringkali digunakan untuk meredakan ketegangan setelah momen-momen menakutkan, juga memberikan jeda emosional yang membuat penonton dapat lebih menikmati alur cerita tanpa merasa terlalu terbebani oleh rasa takut ya. Oke, selanjutnya di sini ada additional fact, tambahan ini aja halaman detail film Agak Lain ya. Pertama, disutradarai oleh Mohaghli Angko. Ya, film ini juga diproduseri oleh Dipa Andika dan juga Ernest Prakasa. Diskenarioi oleh Mohaghli Angko. Nah, pemerannya juga ada 5, 4, ada yang bilang 4, ada yang juga bilang 5. Ada Benedion, Oki Rengga, ada Indra Jegel, Boris Bokir, dan tambahannya itu ada Tisa Diani. Perusahaan produksi itu ada di Imaginary dan durasinya ada 119 menit atau 1 jam 15 menit. Nah, di sini juga ada tambahannya, ini memperlihatkan poster film Agak Lain itu tersendiri ya. Nah, fokus penelitian kali ini adalah bagaimana makna komedi dalam film horor Agak Lain tahun 2023. Dan tujuan penelitiannya itu adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana makna komedi dalam film Agak Lain tahun 2023. Untuk manfaat penelitiannya itu diharapkan untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan komedi dalam film horor melalui analisis semiotika Charles Sanders Peirce, serta memberikan wawasan bagi praktisi film untuk mengembangkan teknik naratif yang lebih kompleks dan menginspirasi penggunaan humor dalam genre yang tidak konvensional, juga meningkatkan kreativitas dalam industri hiburan. Kita masuk ke bab 2. Ada kajian teori. Ada di sini saya membagi 2, ada komunikasi massa dan juga ada media massa. Dalam era modern, komunikasi massa sangat penting karena menyediakan sumber informasi, juga membentuk opini publik, serta berfungsi sebagai sarana pendidikan dan hiburan. Komunikasi massa mempengaruhi banyak aspek kehidupan individu dan masyarakat. Kemudian di sini juga ada media massa. Menurut Agustin tahun 2011 dalam bukunya Khotimah di tahun 2018, media berfungsi sebagai sarana komunikasi yang menggabungkan masyarakat dan berperan sebagai jembatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, media massa juga mencakup media cetak, ada media elektronik, dan juga media online. Salah satu fungsi utama dari media massa itu adalah sebagai sumber informasi, mengumpulkan, mengolah, dan juga menyebarkan berita secara objektif. Media massa juga memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik melalui pemilihan berita dan penyajian informasi, serta dapat berfungsi sebagai alat propaganda untuk mempengaruhi pandangan politik atau sosial masyarakat. Oke, kita masuk ke dalam konteks film. Saya bagi ke dalam 3.
Ada unsur dalam film, ada teknik pengambilan gambar, dan juga ada genre film ya. Untuk unsur dalam film, saya bagi lagi menjadi dua bagian, ada unsur naratif dan juga ada unsur sinematik. Unsur naratif dalam film itu merujuk pada elemen-elemen yang membentuk cerita dan bagaimana cerita tersebut disampaikan kepada penonton. Untuk unsur sinematik itu mencakup berbagai elemen visual dan audio yang digunakan untuk mendukung dan memperkaya narasi, itu aja. Lanjutnya lagi kita ada genre film. Genre film ini menurut Yesaya tahun 2022 itu dibagi menjadi 8. Ada 8 genre. Ada genre drama, komedi, horor, aksi, ada genre fantasi, petualangan, musikal, trailer. Kemudian teknik pengambilan gambar menurut Timothy tahun 2023 dalam bukunya Bernahet tahun 2019 itu dibagi lagi menjadi 8. Ada teknik pengambilan gambar extreme long shoot, medium long shoot, medium shoot, close up, extreme long shoot, Dutch angle, bird eye shoot. Selanjutnya, nah kita tarik kembali pada genre. Nah, penelitian kali ini adalah bergenre komedi horor. Film komedi bertujuan untuk menghibur dan membuat penonton itu tertawa dengan humor sebagai elemen utamanya, yang bisa berupa slapstick, deadpan, verbal komedi, screwball, atau dark komedi ya. Menurut Briandana itu tahun periode 1951 sampai dengan 2013. Selain itu, terdapat genre komedi horor yang menggabungkan elemen komedi dengan horor. Seperti penelitian yang peneliti saat ini merupakan film yang bergenre komedi horor, yaitu film Agak Lain yang tayang pada tahun 2023. Yang mana pada film ini mencampurkan antara ketegangan dari horor serta humor dari komedi, yang menciptakan film ini itu menjadi menarik untuk ditonton. Penelitian kali ini, peneliti menggunakan analisis semiotika dengan teori yang dipakai itu adalah Charles Sanders Peirce. Dari teori Charles Sanders Peirce itu yang menggambarkan tanda sebagai proses interpretasi sosial dan juga budaya yang dinamis. Nah, berdasarkan objeknya, Peirce mengklasifikasikan tanda itu menjadi 3. Ada icon, index, dan juga simbol. Icon itu apa? Icon itu adalah tanda yang ditandai oleh kemiripannya atau resemblance dengan objek yang diinterpretasikan. Sebagai contoh, sebuah foto atau icon karena gambar yang ditampilkan menyerupai objek yang dipotong. Kemudian ada index. Index itu tanda yang memiliki hubungan eksistensial langsung dengan objeknya. Contohnya, asap yang menandakan adanya kebakaran. Api itu adalah indeks dari kebakaran itu tersendiri. Kemudian ada simbol. Simbol itu tanda yang berhubungan dengan objek yang berdasarkan konvensi, aturan, dan juga kesepakatan. Makna dari suatu simbol itu ditentukan oleh kesepakatan bersama atau diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan juga tepat. Berhubungan judul saya itu makna komedi. Nah, di sini saya menjelaskan apa sih itu makna. Nah, dalam komunikasi penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas agar tidak ada salah tafsir atau ambiguitas. Oleh karena itu, makna ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa pesan dapat dipahami dan juga diinterpretasikan dengan benar oleh penerima. Kita lanjut lagi menuju ke bab 3, bab paling akhir. Ini saya bagi ke dalam 5 konteks ya. Ada paradigma penelitian, metode penelitian, ada unit analisis, teknik pengumpulan data, dan juga ada teknik analisis data. Untuk paradigma penelitian, paradigma menurut Subekti, Slamet Subekti dalam bukunya Yesaya adalah skema pemahaman tentang realitas yang mencakup keyakinan, nilai-nilai, teori, metodologi, dan juga praktik yang memandu peneliti. Dalam penelitian ilmiah, paradigma membantu peneliti merancang studi, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menafsirkan hasil penelitiannya. Kemudian lanjut lagi ada metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi analisis semiotik Charles Sanders Peirce untuk memahami fenomena kompleks melalui eksplorasi dan juga interpretasi data kualitatif yang kaya. Metode ini menekankan studi tanda, simbol, dan juga pembentukan makna dalam komunikasi, menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk eksplorasi tersebut ya. Selanjutnya ada konteks analisis, unit analisis. Nah, penelitian ini juga menganalisis tanda-tanda propaganda dalam film. Nah, yang berhubungan film saya adalah film komedi horor yang berjudul Agak Lain ya.
Nah, ini menggunakan metodologi semiotik. 5 adegan film dinamis untuk memahami penggunaan elemen komedi dan horor dalam menyampaikan pesan propaganda. Nah, setiap adegan nantinya akan diteliti untuk mengungkap makna tersembunyi di balik simbol, dialog, dan juga visual, membentuk narasi propaganda dengan tujuan menjelaskan bagaimana film ini memanfaatkan humor dan juga ditambahkan dengan ketakutan untuk mempengaruhi persepsi dan sikap penonton terhadap isu-isu tertentu. Selanjutnya ada teknik analisis data. Ada teknik pengumpulan data ya. Nah, teknik pengumpulan data ini saya bagi menjadi 2. Ada data primer dan juga ada data sekunder. Dalam data primer, saya itu melalui pengamatan langsung dengan menonton film agak lain ini di Netflix. Memungkinkan peneliti atau saya mengumpulkan informasi yang relevan untuk analisis saya. Kemudian dalam data sekundernya itu saya melihat dari jaringan komunikasi, buku-buku, dan juga internet yang menyediakan informasi tambahan-tambahan terkait topik penelitian dan juga untuk melengkapi data primer itu tersendiri. Dan terakhir ada teknik analisis data ya. Teknik analisis data itu adalah proses sistematis untuk memeriksa, mengolah, dan juga menafsirkan data guna menemukan informasi yang berguna, juga mendukung pengambilan keputusan dan juga menghasilkan kesimpulan nantinya. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika Charles Sanders Peirce untuk menjelaskan 5 adegan dalam film agak lain yang berfokus pada tanda-tanda dalam film tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi saya dalam penelitian ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.